tuh baju kok meme coin semua isinya. Sebenarnya community memes ini itu gue setuju banget gitu soal tension di dalam dunia sosmed. Lu yang kayak beli dan tidur. Berarti lu ada income lain dong selain di crypto. Apa aja saya kerjain. Saya bisa hidup dari jualan tas online punya bini saya gitu. Strategi exit lu gimana kok? Strategi exit saya adalah kita balik lagi gitu ya. Kamu ngerti dulu itu semua gitu on analytics ya, maka lu kan tahu kapan lu mesti guyur. Hai guys, kembali lagi di podcast Koin kami. Hari ini kita kedatangan tamu yang super duper spesial. Beliau adalah seorang crypto investor, seorang degen, dan seorang Bitcoin educator. So please welcome Ko Andi. Ya, terima kasih sudah diundang ke podcastnya Vanessa ya dan koin kami kan namanya. Iya. Kok aku tuh beneran ngikutin kamu dari 2021. Gue kayak Awal banget ya. salut banget. Ingat gak dulu lu bikin ini kan, kosmetik kan? Iya, sempat juga. Dari situ, terus Iya. kita mulai banyak ngobrol soal Bitcoin juga. Iya. Menurut gue suka sama lu karena lu kalau ngomong tuh blak-blakan dan tidak pernah bikin wangi satu koin gitu loh. Maksudnya kayak bukan bikin wangi, maksudnya bicaranya tuh apa adanya gitu. Kalau mau bear aja, lagi bull ya bull aja gitu. Iya. Ngerti kan maksud gue? Boleh nggak ceritain dikit backgroundnya kok Andi? Gimana kok sampai bisa full time crypto kan sekarang? Iya. Jadi memang saya dari dulu itu mencari instrumennya teman-teman. Karena kan memang background saya kan bukan dari family yang bisa bagus lah ekonominya, enggak lah ya gitu. Jadi saya pengen ini, pengen itu tuh nggak bisa karena memang kendala di masalah financial. Oleh karena itu pas saya kuliah, saya mencari instrumen yang paling cepat yang bisa mengangkat atau mengubah nasib saya gitu. Jadi saya apa aja saya kerjain dulu. Saya dulu adalah backgroundnya kuliah di lokal di Jakarta di sini, Jakarta Barat. Kemudian saya jadi agen asuransi 2015, kemudian saya juga bikin serikaya, jualan baju, jadi calo pertambangan komoditi, dan berbagai macam lah jualan tas online ya, yang sekarang jadi bini gua. Nah jadi saya ikutan jualan juga barang-barang online. Jadi anything saya kerjakan, yang penting masih sesuai dengan prinsip hidup saya gitu ya. Tapi lama-kelamaan karena memang bisnis konvensional saya melihat akan agak susah untuk kondisi ekonomi orang seperti saya dan networking yang pas-pasan pada saat itu. Jadi saya mencari cara gitu bagaimana saya punya kelebihan tinggal di kos di Jakarta Barat itu memiliki internet yang sangat cepat saat itu ya. Kemudian juga murah dan saya hanya punya tools yaitu PC. Jadi PC yang pas-pasan juga ya speknya. Dan dari situ saya cari tahu. Jadi awalnya aku itu merakit satu PC. Jadi salah satu orang yang rakit PC saya itu saya nggak bisa disclose namanya adalah orang yang salah satu merakit mining Bitcoin yang saya bisa bilang ini paling besar, cukup besar di Indonesia ya. Jadi orang ini tuh sempat cerita ke saya gitu. Lu tahu nggak sih cryptocurrency, blockchain, crypto, Bitcoin, bla bla. Saya waktu itu masih agak cuekin lah. Habis itu saya cari tahu, kemudian juga bini saya juga dapat masukan dari keluarga dari sepupunya. Jadi sepupunya itu memang terkenal juga kerjaan yang nggak jelas tapi hidupnya enak gitu. Kok bisa gitu kan? Jadi kasih tahu saya coba kasih riset gitu. Saya coba kasih give it a try gitu kan. Jadi saat itu memang pada tahun 2017 awal Januari bikin akun di bitcoiner.id yang sekarang kita tahu namanya Indodax gitu ya. Ini ya bukan iklan, kita ngomong apa adanya aja gitu ya. Nah dari situ saya tapi nggak berani masuk karena saya nggak ngerti gitu. Taunya cuma harga, cuma tahu trading dan technical analysis segala macam kan. Sedangkan background saya kan dari saham, jadi di fundamental analysis. Dari situ saya masih skeptis banget sama teknologi blockchain ini. Dan lama kelamaan selama 12 bulan itu saya pelajarin, setelah itu ya udah baru saya masuk, saya jadi korban udah. Nah, jadi cerita awalnya saya adalah korban, pengen kaya cepat, pengen ngubah nasib, malah jatuh dulu ke jurang gitu. Tapi nggak kapok ya. Nggak kapok. Jangan kapok. Tuh. Terus dari korban kok bisa cinta sampai sekarang? Ya. Menarik ya kalau kita cari tahu beberapa, saya suka baca ya biografi atau dokumenter, nonton dokumenter gitu. Kita cari tahu beberapa penemu-penemu hebat di dunia gitu. Kemudian orang-orang yang
kayaknya memang di luar nalar gitu ya cara carinya gitu. Itu most likely orang-orang zaman sekarang adalah ada di dunia tech gitu. Jadi namanya tech tycoon gitu kan. Orang-orang yang memang di industri teknologi dan kaya banget. Kok bisa? Kemudian orang ada di paper asset atau money market gitu ya, di saham contohnya. Kok bisa? Nah dari situlah saya mencari cara, gimana cara saya belajar Bitcoin. Saat itu 2018 market benar-benar meninggal banget gitu ya. Lu pasti tahu juga, karena kan lu udah di kripto juga kan. Itu mati banget. Jadi saya cari, karena saya duitnya juga nggak ada gitu ya, sehari-hari cuman living paycheck to paycheck lah di Jakarta. Nah itu saya cari seminar-seminar yang gratis. Jadi yang dikasih sama senior-senior kita ya sekarang jadi kawan, ya syukurnya jadi kawan-kawan baik juga, teman dekat gitu ya. Nah itu orang-orang yang saya anggap sebagai guru saya gitu. Jadi mereka kasih seminar, kasih knowledge tentang Bitcoin gitu ya, tentang koin-koin lain. Altcoin dulu hype banget lah kayak Tron, lah, Ripple lah apa gitu. Yang pada dasarnya nggak jalan gitu. Ya Tron sih jalan lah, karena kita kepake kan chainnya. Nah dari situ aku lihat ini sebenarnya punya masa depan, cuman memang sesuatu yang masih nggak keren, itu semestinya kita masuk gitu. Ini sama seperti beberapa hal yang kita melihat pencipta alat pel lah, pencipta apalah gitu ya. Nah itu masing-masing karakteristik orang-orang multimilioner atau bilioner itu ya punya ciri-ciri itu. Sesuatu yang belum keren, belum hype, belum masif, belum mainstream, dia berani masuk dan give it a try gitu. Jadi di saat itu saya masih tidak ada keluarga, saya sendirian, hidup sendirian di kos, why not give it a try gitu. Dan all out, kalau saya tipenya all out ya. Jadi saya bisa tidur di jalan atau saya go big gitu. Itu aja pilihannya, nggak ada yang lain gitu. Nah dari situ makin dipelajarin menurut saya makin make sense karena kedepannya ini akan lebih apa ya, lebih berguna kalau menurut saya secara pribadi yang kita bisa sesuaikan dengan tag-nya. Jadi harus ada yang namanya verifikasi. Jadi bagaimana saya mendapatkan cerita banyak pengetahuan segala macam dari senior, dari situ kita pergi verify. Maka saya belajar sampai mengambil course sama orang India gitu ya, beberapa brand-brand yang ya mungkin saya nggak sebut lah. Saya belajar di dalam, belajar Bitcoin, belajar blockchain gitu. Nah itu bisa verify sama developer-developer yang saya belum lahir mereka udah jadi developer gitu, udah ada di dunia IT dan sebagai orang coder, panggilannya profesor gitu. Profesor beneran ini ya teman-teman ya. Nah dari situ saya minta tolong gitu. Ini bener nggak sih misalkan teknik double hashnya Bitcoin, SHL 256 segala macam, itu bisa nggak saya lihat gitu. Kalau misalkan key-nya saya encrypt segala macam gitu kan, bisa nggak di decrypt segala macam gitu. Nah itu harus kita coba terus. Karena saya tidak mau nanti kalau misalkan semua aset kita sudah masuk ke instrumen namanya Bitcoin ini, kemudian kita nggak verifikasi sampai dalam itu, sampai ke mining site-nya itu. Ini bener nggak sih on-chain data itu kan, tahu nggak sih 2 tahun yang lalu banyak yang debatin kan, on-chain data bisa dimanipulasi bro katanya kan. Ya secara teknis itu tidak akan bisa gitu, tetapi secara political dan arsitektur itu bisa. Sudah sangat pasti. Sama kayak sistem kalau kita mau ngomong politik gitu ya. Ya secara sistem itu tidak bisa diubah tapi bisa diakalin. Begitu ceritanya, makanya onsen itu jadi perdebatan. Nah, tapi karena saya into the rabbit hole-nya udah mau ke center of the earth gitu ya, udah terlalu dalam gitu. Nah, itu saya cari tahu terus, meskipun saya bukan developer ya, saya nggak ngerti coding. Tapi seenggaknya sebagai orang yang lulusan di sistem informasi, lo minimal tuh bisa baca gitu. Ini punya common sense nggak sih sebenarnya code-nya segala macam. Dari situlah saya melihat, wah ini punya kesempatan nih. Dulu kita waktu kecil 1 gram emas itu 100.000 ya kan. Sekarang terakhir udah 1 juta di atas gitu, di atas 1 juta lebih. Itu butuh waktu sekitar mungkin 20 sampai 24 tahun untuk bertumbuh. Sekarang kita dunia tech, semua digital. Semua pakai QR, semua pakai lu ke luar negeri tinggal tapping less than 1 second, pakai kartu global wallet tinggal tap tap tap, all currency, ya kan? Itu adalah masa depan gitu. Berarti mereka itu membutuhkan sesuatu yang namanya apa? Digital asset yang tidak bisa diganggu gugat, yaitu rules deployer atau blockchain-nya yang udah di-deploy gitu. Rules dari Bitcoin itu yang nggak bisa diubah gitu. Dari konsensus dan juga semua market cap yang udah begitu besar. Makanya kripto itu sayang kalau kita hanya melihatnya sebagai candlestick, kalau saya secara pribadi gitu. Dan ya you akan chasing money terus karena ketika kamu trading ya, ini is not against the trading ya. Enggak ya teman-teman ya, cuman saya pengen
apa ya, lihat dari outlooknya saya. Kalau saya tuh banyak kan beli dan tidur ya teman-teman, jangan diikutin kalau kalau nggak terbiasa ya. Saya beli bisa setahun gitu, saya tidurin gitu. Tuh koin saya biarin ya. Nah itu karena lu memang masuk ke dalamnya gitu, lu melihat. Maka saya nggak semua koin saya beli. Orang bisa kasih tahu sehari, ditotalin chatnya saya sekarang, itu sehari itu bisa 2.000 sampai 3.000 chat gitu. Apa aja, koin apa aja dari chain apapun. Iya. Tapi apakah semuanya jadi emas ya selain Bitcoin? Ya tentu tidak gitu. Makanya kita harus memiliki common sense untuk melihat dunia kripto ini. Dan saya sangat encourage sih teman-teman untuk into the crypto universe yang sebenarnya gitu. Jangan melihat kulitnya, ya wajar kalau 1-2 tahun pertama lihat finance-nya dulu gitu, kayak gua dulu. Tapi setelah itu kamu bisa masuk masuk terus ke dalam. Nah itu yang bikin gua lumayan sibuk beberapa hari ini ya. Oke, tapi kan lu tadi bilang lu yang kayak beli dan tidur. Berarti lu ada income lain dong selain di kripto. Maksudnya income untuk biaya hidup sehari-hari itu gimana kok? Kalau saya dulu benar yang lu ngomong, apa aja saya kerjain tuh. Saya bisa hidup dari jualan online, jual tas online ya. Itu jualan tas online memang punya bini saya gitu. Nah lama kelamaan kan omsetnya turun terus. Itu yang tidak bisa kita biarkan. Makanya saya pergi jualan apa aja yang bisa gue jualin tuh waktu itu. Jadi apa aja saya kerjain, yang penting saya menghasilkan ada uang gitu ya. Uangnya saya sisihkan beliin kripto. Meskipun di saat itu nggak keren sama sekali, kamu kan dianggap gila. Kamu itu kan dianggap hoax gitu ya. Ngomongin ETH naik 20 kali aja lu bakal ngomongin gila. Ya waktu itu satu ETH cuma 1,5 juta, 2 juta. Sekarang berapa? Silakan cek sendiri gitu ya. Nah itu semua berawal dari kamu gila gitu, baru kamu bisa masuk ke dalam. Makanya saya hidup lah, karena saya di Jakarta bisa hidup hanya butuh 5 juta per bulan ya, karena saya bayar kosan 1,100.000, bayar listrik 150.000, saya masih ingat semua ya teman-teman ya. Saya punya makan budget itu sehari 50.000 ya, makan warteg 2 kali 20.000, saya semua ingat. Karena itu saya alamin gitu. Saya benar-benar dari kos di situ sampai tahun 2020 di mana COVID itu datang. Jadi COVID itu sebenarnya blessing in disguise ya untuk semua teman-teman yang mungkin kena efeknya ya kita berduka gitu. Tetapi di balik kehancuran dari COVID akan ada orang yang mendapatkan kesempatan. Nah itulah salah satunya contohnya saya gitu. Di saat itu saya memang semua uang yang kekumpul waktu itu bisnis tas. Jadi sebelum masuk ke COVID sih sebenarnya tahun 2020 itu ada banjir besar dulu. Kalau teman-teman masih ingat Januari. Oke. Itu gudang tas saya semua kelelep air, baru bikin, bau air kali nggak bisa hilang. Jadi semua tas udah pasti dibuang. Tas yang baru bikin model terbaru. Itu baru mau anggarin dana buat online marketing, digital marketer gitu ya. Baru mau endorse segala macam. Udah selesai foto, kena guyur banjir. Pada saat itu tahun 2020 Maret, info COVID sudah mulai ada. Saya sudah bisa pastikan yang beli tas pasti akan menjadi nol omsetnya. Kenapa? Karena tidak akan ada lagi yang pergi sekolah, kuliah, nge-gym, kerja, dan travel. Jadi tas itu kan fungsinya itu ya. Jadi kalau sudah akan menjadi nol, buat apa kamu bakar duit lagi untuk memarketingkan produk kamu? Jadi saat itu langsung kita lay off semua karyawannya, ya dikit banget karyawannya, cuma beberapa orang. Kita putus semua, itu uang yang tersisa ya, semua tabungan kita punya, falas, emas, properti, even mobil segala macam dijual, mobil bekas ya. Mobil bekas dijual, saya sisa satu motor bekas, terus ada apartemen yang nyangkut karena kena scam ya. Nyangkut akhirnya cair juga karena kita biasa ngurus PKPU segala macam ke pengadilan, dibayarin full, dibalikin plus denda, itu semua jadi Bitcoin, semua duit jadi Bitcoin, jadi kripto, jadi saham. Saya masih jadi saham waktu itu. Jadi kita saham jangan dicek ya, saya kasih tahu kamu satu emiten, itu kamu cukup single shot beli Tekim selesai gitu ya. Nggak usah ngomongin Breeze, nggak usah ngomongin yang aneh-aneh, yang keren-keren ya. Kamu beli Tekim single shot selesai. Kamu beli di saat COVID, jualnya pasti puncak. Puncaknya kapan? Pas TikTok itu lagi rame, banyak orang bikin konten bilang Antam akan ke 5.000. Itulah saat gua jualan dan Bitcoin masih belum jalan padahal halving sudah lewat. Halving waktu itu kan bulan Mei 2020. Nah itu sudah lewat karena Bitcoin masih stuck di 10.000. Sebenarnya sudah mulai naik dari 5.000 ke 10.000. Nah itu kita all in lagi ke ETH segala macam dan segala macam. Waktu itu kan DeFi boom ya. Yeah. Nah itu Uniswap saya agak gila, one inch dan segala macam. Nah disitulah titik balik yang mengubah hidup saya gitu. Jadi dari situ kita sebenarnya bisa melihat
Ya ini podcast ini ya teman-teman bisa believe or not lah. Jadi ya ini sebuah kebebasan gitu ya. Jadi saya pengen menceritakan bagaimana kondisi ekonomi yang saya sebagai orang yang super sederhana gitu ya. Karena bokap kan, lu pasti pernah lihat di Instagram saya ya. Bokap saya adalah orang yang motong ikan di pasar gitu ya. You bisa bayangin lah. Saya punya bakers, maksudnya lu mau bikin franchise coffee shop, papa saya mau buka coffee shop nih, mau beli mobil ini, oh no ya pasti nggak ada gitu. Jadi lu jangan mikir yang aneh-aneh, ini udah dimodalin segala macam. Nah itulah bagaimana saya mendapatkan kesempatan, tetapi juga saya nggak lupa dengan teman-teman yang support saya waktu itu, ada beberapa orang yang percaya, bahkan kasih saya uang cash untuk pergi beli kripto. Jadi saya sering nawarin mereka insurance, kalau nggak closing saya ceritain soal cryptocurrency dan Bitcoin. Jadi kalau asuransi nggak dapat, gue masukin ke kripto gitu ya. Jadi teman-teman itu thank you banget sudah support, udah percaya secara buta meskipun nominalnya kecil banget ya. Itu sangat berharga buat saya waktu itu. Nominalnya sangat kecil sekali untuk dibandingkan dengan investasi mereka yang lain gitu ya. 1:10 kalau bisa saya bilang. 1:20 ya teman-teman ya. Teman saya sangat menghargai itu ya. Meskipun saya dari latar belakang yang nggak punya, kalau di kota kecil saya di Kalimantan Barat, di Singkawang, saya sudah diberikan kepercayaan tersebut. Makanya ketika kesempatan itu datang, kita benar-benar all in, saya benar-benar all in, saya sisa 500.000 rupiah, saya udah siap, kalaupun gagal, saya pinjam duit makan buat makan sama bayar kos ya, sama bokap, sama mama saya pinjam 1 juta, sama koko saya pinjam 1,1 juta buat bayar kosan. Gitu. Saya sudah sesiap itu untuk kehilangan semuanya pada saat COVID. Tetapi karena memang nasibnya sudah selesai di saat itu juga, kayak misalnya kita ngomongin Tuhan sudah bilang ya, itu sudah cukuplah sengsaranya selama 5 tahun di Jakarta ya. Saya 12 tahun di sini, 5 tahun 5 tahun kuliah, 5 tahun kerja, 2 tahun berleha-leha, makanya pindah ke Bali gitu. Nah itulah bagaimana saya percaya tech itu bisa membawa kita jauh banget scale up-nya. Jadi bagaimana saya melihat kawan-kawan yang lain, bisnis is a business benar, tapi di dunia financial market plus tech, financial dan tech, fintech itu teman-teman benar-benar ambil kesempatan ini gitu ya. Karena saya melihat kalau misalnya kamu hanya di finance ataupun di tech doang, itu challenge-nya lumayan. Karena kalau lu gabungin, nah itu enak nih mainnya. Lahirlah kripto. Tuh. Gue penasaran nih, itu baju kok meme coin semua isinya? Iya. Ceritain dong. Itu kayaknya banyak banget tuh meme coinnya. Jadi kalau kalau aku ya teman-teman ya setelah cukup lama saya lihat dunia kripto ini selama 6 sampai 7 tahun, saya memiliki satu kesimpulan gitu, teman-teman. Selain Bitcoin ya, ini point of view-nya saya pribadi, boleh setuju, boleh enggak. Jadi secara saya pribadi, itu apapun yang kalian omongin soal blockchain, Web3, Web4, mau Web70 juga boleh gitu ya. Kadang-kadang tuh nggak akan bisa gitu. Lu mau tokenize apa? Kalau kamu tahu connecting Web2 ke Web3 secara teknis, kadang-kadang beberapa hal yang sebenarnya nggak perlu di tokenize gitu. Buat apa kamu tokenize? Karena dia tokenize untuk visinya exit gitu. Ya, koin-koin yang backersnya banyak visinya. Nah dari situlah saya memiliki kesimpulan sejak saya masuk ke dunia PP. Karena saya banyak belajar sama orang-orang yang memang ngubah nasibnya di SIBA. Saya nggak ikut. Karena waktu itu saya masih memiliki pendirian tentang teknologi-teknologi yang akan ditokenize bla 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 itu, koin-koin apapun lah kayak TRB lah apalah gitu. Nah terus dari orang yang di Dogecoin juga, Dogecoin saya ada tapi nggak banyak gitu ya. Nggak sampai ngubah hidup lu, nggak. Cuman nyantai aja angkanya gitu. Nah dari situ saya melihat sebenarnya community memes ini itu gue setuju banget gitu soal attention di dalam dunia sosmed gitu. Sosmed itu sekali viral ya kayak mudeng itu gitu ya. Saya nggak tahu itu sebenarnya mudeng apa muding apa nggak tahu lah. Itu sekali viral nggak akan ada lagi common sense. Karena kripto ya is a big casino gitu sebenarnya. Makanya market maker ya, big fund suka dunia ini. Karena ini adalah lintas, ya, kasino lintas dunia. Gitu. Nggak perlu ke tempat tertentu untuk bermain, seperti ke MBS, ke Macau, nggak perlu. Gitu. Ini langsung dari handphone Anda, pencet-pencet langsung judi. 24 jam. Ya, makanya di memes coin itu gue setujunya apa?
volume transaksinya kalau kamu perhatiin, PP hari ini bisa sebesar IHSG atau melebihi IHSG per hari. Lu bayangin gitu. Itu gambar hijau, kodok hijau gitu ya. Yang gambarnya juga jelek gitu ya. Community-nya tapi strong banget gitu. Nah, itu yang saya melihat atensi masuk ke dalam dunia memes. Akhirnya di tahun ini dan tahun kemarin itu saya kebanyakan di memes sih. Oke, jagoan lo kok. Eh, Doge dan Shiba di cycle ini. Siapa tuh kira-kira? Kalau aku lihat banyak pendapat ya. Kalau saya pribadi memang ada di PP sama Apu. Oke. Iya, karena itu PP dan berdua akan menjadi rival yang cukup sengit kalau saya lihat ya. Karena dia tidak ada spekulasi lain juga lah, spekulasi lain tuh kayak Neiro kayak apa. Ya too much lah aku bilang. Cuma beberapa jagoan pemenangnya sudah kelihatan lah teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat jagoannya siapa, lu bisa follow Twitter saya. Kenapa? Karena saya retweet ada 10 gambar yang saya setuju sama dia. Ini bakal jadi jagoan yang akan memuncak sampai berakhirnya cycle bull kali ini. Itu gue setuju banget. Apa itu meta perhewanan semua? Enggak, enggak. Karena ada beberapa itu juga dari games. Games. Menarik. Kalau ya beberapa dari games ya yang dijadiin memes, kemudian dari streamer, kemudian dari blog-blog yang zaman dulu kayak 4chan, kemudian dari animasi, ada yang juga dari suatu daerah di US. Oke. Nah, itu kayak saya kemarin baca di mana lah itu dari Ohio apa-apa gitu. Nah, itu semua ada atensi-atensi tertentu di community tertentu. Cuma kalau misalkan kita mau grab yang paling profitable, tentu kita mau cari yang paling profitable kan. Yang naiknya paling banyak, misalnya lu bilang, ya lu akan melihat yang go global. Siapa itu ya silakan dicek sendiri. Gitu. Ya. Menarik. Prediksi Bitcoin kok di cycle kali ini berapa? Sebenarnya Bitcoin itu banyak kejutan seperti biasa, seperti dari dahulu. Kalau ngomongin prediksi, saya agak kurang setuju ya sama prediksi ya. Sebenarnya bisa dihitung. Dan saya lebih percaya kali ini juga kita akan ada prank lagi gitu ya. Kemungkinan masih agak berat untuk mencapai 100.000 untuk cycle kali ini. Jadi sorry ya teman-teman, jangan di head ya. Jangan ntar kalau 100.000, 120.000 ntar gue diomelin gitu ya. Terus tau-tau candlesticknya itu jadi jarum gitu. Atau jadi shadow candle ya. Itu artinya kalian tuh di prank gitu ya. Itu bukan namanya naik sampai ke situ gitu. Ya mau apalah, mau lu sebenarnya gravestone, mau doji atau apa gitu ya. You can name it lah. Intinya kalau sampai kondisi itu terjadi ya kita jangan blame others lah. Seperti kalau di Twitter saya kan ada tulisannya juga tuh. Jadi kita kita tuh belajar jangan menyalahin orang lain lah. Karena menurut saya ini kali ini agak berat untuk 100.000. Tahu nggak kenapa? Itu USDT cetak terus teman-teman, USDT itu cetak terus stable coin. Tapi itu duit tuh lari kemana? Ke memes. Itu semua ada di on-chain data analytics gitu. Itu makanya Bitcoin itu sekali mau pump cuma naiknya $1.000. Ya teman-teman ya, jadi itu ini semua ada common sense-nya gitu. Kecuali nanti memes ini sudah berakhir. Lu tau nggak fun fact kok, bahkan di Google itu eh, apa pencarian yang paling banyak tuh sekarang lebih banyakkan memes daripada Bitcoin. Iya. Itu dari sub sentiment analysis, kalau lu ada di grup gua kan. Nah, itu ada tuh. Nah, kalau gua kasih namanya SA. Jadi sentiment analysis itu salah satunya adalah melihat Google search gitu ya. Ada lain-lain, lalu bisa lihat di Twitter, subscription YouTube, Twitter following, siapa yang lu suka dari influencer di Twitter. Nah, itu kelihatan. Jadi, Makanya ini yang berat sih, saya bilang sih. jadi Hopefully lah. strategi exit lu gimana kok? Kalau saya itu memang pakai on-chain analytics full ya teman-teman ya. Saya ada pakai beberapa tools ya. Kalau misalkan kita mau membeli, ini kalau saya jawab agak muter-muter, sorry ya teman-teman, karena segala sesuatu itu harusnya punya dasarnya gitu ya. Jadi jangan main tebak-tebakan A atau B gitu. Lu harus tahu ini A kenapa, B kenapa gitu, C kenapa. Kalau misalkan saya itu pakai on-chain analytics-nya, kamu bisa cari realized price-nya Bitcoin, ya delta price, balance price, hash ribbons, atau misalkan puncaknya ya lu bisa pakai P-Cycle
laptop gitu. Anything lah, lu silakan cari sendiri, lu bisa subscription sendiri, any tools itu udah bagus-bagus kok zaman sekarang, murah lagi teman-teman. Nah itu sangat bisa menakar dan menurunkan risk and reward dari teman-teman. Jadi nggak main tebak-tebakan, kayak misalkan Vanessa tanya kan ya A atau B gitu kan. Nah lu harus ngerti gitu. Maka strategi exit saya adalah, kita balik lagi gitu ya, kamu ngerti dulu itu semua gitu on channel analytics ya, maka lu kan tahu kapan lu mesti guyur. Jangan lu biasa orang gini ya, beli ya telat, udah di pucuk baru beli, turun dia malah jual gitu. Nah ini yang bahaya, karena memang fondasi dari pikiran tuh belum strong gitu, karena dia pakainya salah satu analisis doang, pakai TA gitu. Betul. Berat lah kalau hanya pakai TA ya teman-teman ya. Jadi you can combine with OA, SA dan lain-lain. Tetap ada indikatornya ya kok. Iya. Lebih baik. Jadi kita kayak ada ini kali ya, Ada kompas. ada pandangan ya, ada kompas. Ada kompas untuk berjalan, meskipun perdebatan indikator adalah lagging indikator. Artinya lagging itu adalah sudah kejadian baru kebentuk, benar ya? Baru bisa kebentuk ya kan? RSI, stochastic, anything, Bollinger Bands, terserah gitu ya. Tapi di OA, teman-teman, OA itu bukan never lie, cannot lie. Kenapa cannot lie? Karena itulah yang terjadi sekarang gitu. Jadi inilah yang lagi terjadi guys gitu. Jadi you suka apa enggak? Misalkan nanti cycle topnya crossing gitu. Crossing di harga yang menurut lu nggak puas. Belum 100.000 kok crossing baru 98.000 deh. Nggak mau jual lah, ntar juga naik. Nah itu sudah kena. Jadi harus disiplin. Semua yang terjadi di dalam dunia, contoh Hash Ribbons ya, udah keluar indikator buy gitu ya, udah suruh lu buy nih. Lu cari tahu di Hash Ribbons itu apa, detailsnya ada semua di Investopedia. Udah suruh lu buy, terus lu bilang, ini masih mahal loh kok gitu, lu masih mahal loh, gue belinya ntar deh gitu. Nah kan, biasanya ketinggalan. Karena lu nggak ngerti sizing in, sizing outnya, kan ada tekniknya juga, bukan langsung all in gitu. Lu cara belinya juga ada tekniknya loh. Nggak sesimpel itu guys gitu. Gue masih mau nanya banyak sih. Silakan. Cuman waktunya kita udah mepet banget. Anyway, kita main games ya kok. Oke. Oke, aku tanya. Jebakan ya. Fire questions. Hah? Gampang kok. Jawab satu, oke? Iya, fire questions kan. Oke. Sui atau Solana? Apa? Sui atau Solana? Sui. Kenapa? Loh, kan katanya jawab aja. Ya alasannya kenapa? Lu lihat sekarang Sui itu transaksinya seperti apa, kecepatannya, meskipun dituduh orang itu manipulasi volume ya. Tapi Solana blackoutnya seperti apa? Terus saya punya sesuatu yang agak red flag ya. Kripto yang suka bikin acara gede-gedean, salah satu yang udah mau turun sampai mau jadi nol. Saya nggak mau sebut koinnya apa, ada di koin investasi, itu venue-nya gede banget nih orang. Tapi itu koin dari $150 udah mau jadi nol gitu. Itu apa yang mau dibanggakan gitu. Nah itu mesti hati-hati ya teman-teman ya. Itu sebuah red flag ya. Apakah Sui pernah seperti itu? So far belum pernah. Saya nggak dibayar Sui kok, tenang aja. Tapi saya banyak. Dapat harga berapa Kak Sui? Awal-awal banget. Presale dulu. Enggak sampai presale. Oke. PP atau APU? Untuk apa dulu? Ini susah nih jawabnya. Harus memilih PP atau APU, pilih satu. Kalau raja saya pilih PP. Kalau rajanya. Kalau community APU. Oke, gua pilih ini aja deh. Gambar-gambar di baju lu nextnya. Brad atau Andi? No. Brad. Brad best ya? Ya. Ya. Brad base, ya. Nero atau Pudek? Nero. Too strong. Beda. Akankah Pudek sehebat Nero? Bisa, tapi sebesar kuasanya nggak bisa, menurut saya. Karena kemarin kebetulan banget punya teman, salah satu investor saya juga, itu ternyata yang punya mudeng Solana. Jadi ya, kita coba lah ya, you can choose lah bro, you choose ke it lah, mudeng it lah, jadi bersatu lah ya.
divide we fall lah ya gitu ya katanya. Tapi masih ada harapan nggak Mudeng It? Masih. Saya ada kok. Aku juga ada. Ya, tapi ini non final advice ya teman-teman, jangan langsung all in ya. Jangan salahin saya loh ntar loh. Iya, ini apa adanya, saya memang ngomongnya apa adanya gitu. Bitcoin atau meme coin? Bitcoin. Forever. Forever. Nggak bisa. Forever. Yes. Bitcoin. Meme is for fun. Is for fun, can make money, why not? Kan begitu. Benar. Apalagi ya, aduh banyak nih yang gue mau nanya. Last ya. Ini apa nih yang ini gue ada barangnya sampai lupa namanya. When, ya Miu atau When? Miu atau When? Iya. Sama-sama kucing. When? When? Ya. Why when? When tuh ada sesuatu yang lagi dikerjain. Kamu pakai jup.ag? Oke. Ya udah tahu nanti. When.exchange udah tahu? Oke. Ya nantilah. Aku nggak tahu juga bakal kelar apa enggak gitu. Oke. Jangan satu deh. Spill 3 meme coin influencer luar favorit lo. Meme coin Influencer luar favorit gue. Kalau aku kayaknya jangan meme kali. City luar lah, City luar, Ya udah, any oke. coins lah. City luar. Ya, kalau gue dulu paling awal itu banyak belajar di grupnya Koros Eke ya. Koros Eke itu kayak orang India gitu. Kemudian sekarang ada satu lagi kayak itu teman saya, jadi jangan disebut ya. Terus satu. Tapi kan emangnya dia Undox. Undox jangan disebut. Instagramnya nggak boleh disebut. Nggak ada Instagram. Sorry. X-nya nggak ada. Nggak boleh, jangan. Ya udah kalau gitu 2 lagi. Iya. Yang boleh di-share X-nya. Dulu saya lihat, saya lupa loh namanya loh, gambarnya warna manusia biru-biru gitu. Dia sering ngomongin tentang Apu ini akun. Nah itu gue suka tuh. Itu kayak generalnya memes coin. Terus sekarang orang lagi, yang ketiga itu orang kan lagi favoritnya Murad ya sekarang ya. Lagi viral banget soal Murad. Ya saya kurang lebih ada setuju lah sama Murad lah. Mungkin bisa dibilang favorit juga. Oke, thank you Kak Andi udah datang ke podcast Coin kami. Datang lagi ya, jangan kabur. Ini belum selesai nih ngobrolnya. Non financial advice ya teman-teman ya. Please. Not Do your financial. research. Oke, thank you ya Kak. Yeay, Thank oke. you. See you guys. See you teman-teman.